Halo, selamat siang semuanya. Sambil nunggu yang lain, kita akan coba connect juga ya. Oke, kita sedang coba connect dengan Koso Ton, Analim. hey, Halo, Ko. gimana? Gimana? Kedengeran nggak? Kedengeran, jelas, jelas. Ini suaranya. Jelas ya, kedengeran ya. Iya, jelas, jelas. Ini cuman make sure aja, ini posisinya udah oke kan ya? Oke, oke kok, oke banget. Oke, ya. Ya gimana kabarnya, Son? Suaranya putus tuh. Tadi terakhir suaranya putus. Oh, suaranya putus ya? Iya. Kita sambil cek-cek ini ya, kok. Sambil cek-cek apa namanya sinyal ya. Iya, iya. Mudah-mudahan bisa berfungsi dengan baik. Yang penting kamu Oke. bayar dulu pulsanya, jangan nggak bayar pulsa. Pasti kalau nggak bayar. Iya kan? Iya. Kalau pulsa udah bayar kok, tiap tanggal 20 udah ditagih sama Telkom soalnya. Ton, selamat ya, kamu terpilih jadi apa ngurusin medsos di PAS 19 ya. Iya. Terima kasih Mau, juga Koswana. mau tambah jaya lah gitu. Pasti. Amin, 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 amin. Kirain tambah gendut kok. Semoga tambah Ah, gendut. saya bilang gendut nggak enak. Tapi kan zaman COVID begini semua orang kalau nggak melar kayaknya aneh juga sih gitu. Iya, harus melar ya kok. Iya, saya maklumin lah gitu. Oke, kok kita mulai aja ya, boleh Iya, ya? ya boleh. Kayaknya udah Capcowers udah lumayan banyak nih yang apa gabung sama kita pada Iya, iya. siang hari ini. Oke, oke. Iya. Selamat siang buat para Capcowers. Pokoknya buat teman-teman seluruh alumni dari SMA Negeri 19. Dan kali ini saya, Sony Lesmana, angkatan 2005. Dan pastinya akan memandu acara, mungkin sebelumnya saya akan kenalin dulu. Ini adalah Iya. salah satu acara terbaru dari apa ya, salah satu programnya dari PAS 19, khususnya untuk di bidang sosial media atau di media komunikasi. Ada acaranya namanya Ngobras. Apa sih Ngobras? Gitu. Ngobras adalah ngobrol bareng PAS 19. Nah, Iya. di edisi yang perdana kali ini saya luar biasa merasa terhormat sekali di edisi Ngobras yang perdana kali ini. Narasumbernya adalah orang hebat, Jangan orang nggak perlu eh, lah. Kita sesama alumni ya biasa aja, kita semua sama kok gitu. biasa aja, tapi kan at least kita nanti dari Koswana bisa berbagi untuk kita semua yang ada di sini ya kok ya. Iya. Oke, jadi ada Koko, aku panggilnya Koko atau Bapak atau gimana nih? Terserah kamu, pokoknya jangan mengesankan saya jadi kelihatan tua. Oh iya. Jangan juga jangan juga sebutin angkatan karena kamu angkatan 2005, saya langsung gue tua banget ya udah ya. Waduh, kalau kalau itu kayaknya aku harus sebutin deh kok kalau yang angkatan kok. Kalau mau ikutin apa anak muda zaman sekarang panggilnya bro sama sis gitu. Tapi kalau saya Wah, dipanggil bro sama kamu kayaknya saya tua. kok nanti kalau saya panggil Koko Bro, nanti saya dihujat kok, kurang ajar katanya. Iya. Ya, itu si apa si Erwin bisa ngoceh katanya lu panggil gua lu Pak Erwin, lu panggil Kosuhana Bro Suhana lu. Iya. Kalau ada yang komen kok, katanya kalau yang Korea panggilnya Opa dong, Opa. Iya, boleh, boleh lah. Aku panggilnya Koko aja ya, biar Iya, biar lah. lebih ini ya toh. Panggil nama juga nggak apa, nggak masalah kok. Wah, Gitu. jangan. Itu tidak sesuai dengan budaya ketimuran kita kok. Oh, Ntar kurang ajar ya. oke, oke. Gimana? Gimana? Oke. Oke, ini adalah Ko Suhadalim, alumni tahun 80-an, 82, 80-an. 80-an, oke. Ya. Dan yang hebatnya apa, Capcowers, mungun Capcowers sudah tahu, apa namanya, sudah lihat postingan dari
PAS 19 Jakarta. Oh, panggilnya Bang ya. Bang Nanti ya. saya nanti takutnya saya dipikir mau beli bakso gitu, abang tukang bakso. Oke, Ko Suhana Lim Ya. adalah alumni tadi dari tahun Pak. 80-an, kata beliau. Oke, dan juga pastinya Ko Suhana Lim beberapa minggu kemarin juga Iya. sudah memenangkan rekor Museum Rekor Indonesia atau rekor muri, betul ya kok? Iya betul, ya betul. Nah, ini Waduh. juga buat kebanggaan semua alumni Capkau kok, bukan buat saya aja. Jadi saya berbagi buat teman-teman semua yang alumni Capkau. Jadi itu juga prestasi semua Capkauers gitu. Ya. Wah, tapi kita sebagai meskipun saya cuman alumni dari SMA Negeri 19 merasa ikut bangga juga kok dengan Betul. prestasi Ko Suhana yang sudah diraih, sudah dicapai. Terima kasih, terima kasih. Rekor murinya itu apa ya? Dalam hal apa kok? Jadi gini, saya itu dapat sebagai institusi dan individu yang pertama di Indonesia. Bahkan kalau kita mau ngomong sedikit lebih istilah kasarnya belagu gitu, seluruh dunia belum pernah ada yang ngajarin ilmu yang dari Cungko yang namanya ilmu Thick Black gitu. Jadi itu ya kira-kira begitulah. Oh, kalau boleh cerita sedikit, Thick Black itu apa ya kok? Thick Black itu tentang apa sih kok? Kamu bisa riset sendiri, itu ada bukunya ya. Itu waktu itu orang entrepreneur dari Taiwan, dia tinggal di Amerika, dia tulis. Nah, tapi karena dia punya buku itu udah dicampur adukan dengan unsur agama, jadi itu udah sebenarnya udah kurang real gitu. Nah, yang saya ajarin ini adalah nggak ada urusannya dengan kepercayaan. Jadi ini sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang tujuannya itu mengupgrade level kita punya human, faktor manusia. Jadi kita punya kegigihan, kita punya daya resilient dalam berjuang, dalam hidup. Saya kira begitulah. Wah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Pokoknya hebat banget Ko Suhana, dan pastinya Ko Suhana juga merupakan pendiri dari suatu organisasi non-profit bernama itu WISE. WISE Indonesia Society. Jadi tujuan kita itu untuk terutama ke generasi muda ya, bagaimana supaya bisa jangan lupa dengan ilmu-ilmu yang leluhurnya punya. Itu banyak sekali ilmu yang bagus, cuman karena mungkin kurang diperhatikan akhirnya ya hilang. Nah, saya kebetulan kan domisilinya di Melbourne, jadi saya lihat sendiri orang-orang bule di sini serius mempelajari. Masa kita yang istilahnya masih ada darah atau DNA orang Chinese kita nggak tahu. Nah, itu kan sayang. Jadi saya tuh nggak mau nanti one day anak, cucu, atau cicit kita harus ke negara bule untuk belajar. Nah, itulah sebenarnya alasannya gitu. Sayang kan gitu. Kalau kayak gitu malah kebalikan atau ya kok? Iya, benar. Makanya itulah. Makanya sekarang saya cobalah membantu mensosialisasikan gitu. Nah, saya juga pada kesempatan ini sekali lagi mengucapkan terima kasih nih untuk Bro Erwin nih ya. Jadi Bro Erwin melalui organisasi PSMTI dan juga dukungan baik dari ketua umumnya Pak David gitu. Jadi dia yang istilahnya mensupport kita, membantu memberikan surat rekomendasi kepada muri supaya istilahnya dibantu lah gitu. Dan juga tentunya ya saya butuh juga dukungan dari sesama alumni untuk bisa istilahnya sama-sama saya membantu mensosialisasikan ilmu-ilmu dari leluhur orang Tionghoa. Itu aja sih permohonan saya gitu. Amin, amin. Pokoknya semoga nanti apa yang menjadi cita-cita dari Ko Suhana kita bisa bantu semaksimal mungkin kok. Dari PAS pastinya bisa bantu semaksimal mungkin. Semoga bisa lebih tercapai. Nanti ke depannya ilmu-ilmu seperti ini akan lebih sukses lagi. Ya nggak usah muluk-muluk lah. Kalau nggak, lebih banyak orang yang tahu aja ya kok gitu ya. Iya, sosialisasi. Tujuan saya itu di tahap awal nggak muluk-muluk seperti yang kamu bilang. Saya nggak ngarepin tiba-tiba hebat, tapi at least orang udah mulai
aware, wah ternyata sebenarnya Yes. ada ilmu ini loh namanya gitu. Nah itulah Betul sekali. ya. Jadi ya saya juga terima kasih nih untuk bisa diundang untuk mengisi acara perdana Ngobras ya. Jadi terima kasih semua teman-teman di PAS 19, Ci Julia, ada Kocokro juga, saya rasa ada Iya, ada Kosai. kocokran tadi. Iya, jadi Erwin, Sony, ya semuanya lah. Saya mengucapkan terima kasih. Ada juga Minarsih ya, mungkin ada. Terus ada Ratna. Nah itu Ratna juga masih ada family sama saya gitu. Ya. Wah, ini juga banyak banget nih. Makin banyak lagi kok yang gabung. Iya. Ternyata Capkawars banyak Iya. sekali yang mendukung acara kita nih pada siang hari ini. Dan Terima kasih. pastinya juga nggak sabar pengen Ya. denger apa ya, bukan apa ya, kita bilangnya sharing aja kali ya kok ya, biar Ya, enak ya. kita bilang ngobrol aja lah, orang kota Cinko yang ngobrol aja kongko-kongko gitu lah ya kan, sama-sama alumni, kita nggak usah terlalu formal, itu aja supaya lebih enak. Kalau nggak nanti Betul. kamu ini orang tua diundang ngomongnya jadi kaku nih, gue jadi nggak enak. Ya kan? Jangan salah loh, kalau Suwana ini saya sempat ngobrol di telepon. Nggak Iya, berasa ya kok waktu itu iya, ngobrol cuman di telepon, baru pertama kali telepon itu juga. iya, Kalau iya, Suwana tuh langsung welcome banget dan iya. anak muda banget lah. Cilah. Pokoknya semua kalangan masuk lah kalau sama Ko Suwana mah. Betul, ya. Dari balita sampai akung apo bisa gitu. Ini orang kota harus begitu. Kalau orang kota nggak apa istilahnya tahan banting, nggak fleksibel, mana bisa survive, ya kan? Betul, betul, betul. Itulah Memang sebenarnya juga salah satu poin penting dalam kehidupan ya. Termasuk pengalaman saya juga tinggal di negeri orang istilahnya. Kalau saya nggak bisa istilahnya tahan banting ya mungkin saya udah pulang lagi ke Jakarta gitu. Iya kan? oke. Kok sebelum kita ngobrolin topik nih, tadi kan kita juga udah ngobrol panjang lebar nih. Aku Iya. mau flashback dulu dong kok, waktu mungkin zaman-zaman Ko Suhana gitu, waktu sekolah di SMA 19 atau di Capkau, itu gimana sih kok? Di Capkau dulu ya yang kenangan ya, ini sampai sekarang nih gara-gara hari ini ada ngobras, saya kemarin gunting rambut nih, nggak lihat nih anak Capkau punya guntingan kan. Kalau dulu kan kalau rambut panjang sedikit udah langsung dihukum kan, suruh gunting. Biasanya ke Iya. Gang Poti deh tuh pada nyebrang rambut dadakan gitu kan. Atau zamannya kamu orang bagaimana, tapi zamannya saya dulu ini kebetulan saya kan dari SD, SMP, SMA-nya semua di sana tuh di satu gedung. Mungkin angkatan saya pun sama. Kalau waktu itu Capkau punya uni, kita orang nggak akan pindah. Uninya juga di Capkau juga. Tapi kan nggak ada gitu. Nah, yang paling berkesan waktu saya selama di Capkau ya itulah suasananya, kekeluargaannya, kekompakannya. Nah, itu yang masih berkesan sampai sekarang. Jadi sebenarnya kita orang nih alumni Capkau, ya ini bukannya kita chauvinis anak Capkau ya, tapi saya lihat loh, alumni kita banyak yang jadi hebat loh, jadi orang gitu. Ya kan? Nah, itu yang buat saya membanggakan. Bahkan juga kadang-kadang kalau saya kesana kemari ngurusin klien, ngobrol-ngobrol senior saya di Capkau, ngobrol-ngobrol junior saya. Jadi ya kita sebenarnya keluarga besar gitu. Nah itu yang buat saya kita udah punya modal yang bagus. Jadi semoga kita juga bisa membawa nama baik kita punya Capkau. Jangan wah ini Cong Tipo nih anak Capkau nih, wah ini tukang tipu nih, ini Sancipa nih, itu kan semua gitu kan. Nah, yang saya pesen gitu. Dan memang benar sih tadi yang Ko Suwana bilang, kekompakan kita tuh harus tetap dijaga ya kok. Iya, harus. Tapi kita kayak lihat sekarang aja nih kok, ini dengan kondisi yang saat ini, maksudnya dengan alumni kita yang sudah sangat banyak, mulai dari tahun 66 sampai yang paling muda adalah 2021, kita tuh saling ini loh kok, saling punya rasa kekeluargaan, pastinya juga dijembatani sama PAS juga dan teman-teman yang lainnya, yang pastinya juga bisa menjadi jembatan antara kita semua kok. Ya, makanya bagus. Saya senang sekali ya, maksudnya istilahnya ada teman-teman yang istilahnya bersedia untuk kepo-kepo ngurusin kita orang. Itu suatu yang kita nggak bisa nilai loh, nggak bisa, maksudnya
kalau semua orang egois, semua orang nggak ada yang mau peduli, ya akhirnya nggak ada PAS 19. Makanya saya salut sama Ci Julia tuh, sama timnya. Hebat lah, pokoknya top dah. Top Marco top. Makanya nggak heran kepilih lagi kan. Congratulations ya Ci Julia ya. Iya. Ci Julia juga lagi nonton kok hari ini kok. Tadi ada. Tahu ya, udah tahu. Itu kok Cokro juga kayaknya ada ya, Cokro ya, Coin. Ada. Tuh. Barusan komen juga, ada barusan iya. juga di situ. Wong Fuki pokoknya makin berkibar deh gitu. Waduh. Wah, makanannya enak Wong Fuki. Aduh. Oh, iklan sedikit. Ya itulah, makanya itu Capkau juga kan hebat kan. Kita bangga lah. Kita semua ya bukannya istilahnya kita lagi saling puji memuji untuk kebanggaan semua, tapi enggak. Saya secara objektif lihat anak-anak Capkau itu hebat. Hebat lah. Pokoknya ya maksudnya dalam hal-hal yang positif. Dan so far sih saya nggak pernah dengar ya anak Capkau yang istilahnya masuk berita atau headline yang nggak bagus gitu. Nah itu moga-moga jangan gitu ya. Betul. Dan salah satunya adalah Ko Suhana yang, wah, ini dua jempol saya, semua jempol yang ada di badan saya nggak cukup nih kok. Nggak, saya cuman orang biasa lah. Kebetulan saya bergeraknya di bidang yang mungkin sedikit orang yang menekuni. Makanya itu yang istilahnya mungkin jadi orang perhatikan, itu aja gitu. Nah, masuk nih, tadi Ko Suhana kan bilang sedikit banget orang yang menekuni dunia Feng Shui ya, Ko ya, kalau Koko kan. Karena namanya juga sudah Suhana Lim, konsultan Feng Shui internasional. Udah nggak kaleng-kaleng Capkawers. Ada internasional di belakangnya. Ya itulah maksudnya. Dan pastinya maksudnya begini, kita kerja ya, kita aktivitas apapun itu nggak ada salahnya. Tapi kalau menurut saya alangkah baik kalau kita kerja apapun tuh istilahnya kerja yang benar, kerja yang sebaik-baiknya. Dulu saya pernah satu guru kungfu saya ya, udah almarhum, dia selalu bilang, kamu mau kerja apapun silahkan, bahkan ngomong kasar ya, kamu jadi garong, kamu jadi pelacur, kamu jadi penjudi, jadilah yang benar-benar profesional. Itu yang baru istilahnya bisa membawa kita tuh ke puncak keberhasilan. Kalau setengah-setengah percuma, nah ini yang saya selalu ingat, makanya yang saya pakai. Jadi kalau kita mau jadi orang, misalkan saya mau jadi orang Feng Shui, jangan males, selalu belajar, selalu merendah, belajar dari orang lain, jangan merasa cepat sombong atau kita merasa wah saya orang paling pinter. Enggak, saya selalu nggak mau begitu. Makanya saya selalu bilang semua klien saya itu adalah sefu saya loh, itu guru saya, belajar. Bahkan dari seorang yang namanya Sony aja saya banyak belajar bagaimana cara memakai sebuah acara. Saya juga belajar dari Ko Erwin, bagaimana caranya membawa sebuah organisasi. Saya juga belajar dari Ci Julia, saya juga belajar dari Ko Coin. Itu jago, semua orang-orang itulah lause saya, itulah sefu saya. Nah itu yang saya rasa membantu sekali dalam karir saya gitu. Karena kita bisa belajar dari mana aja ya Ko ya, betul, dari pengalaman. Iya, kita nggak dari boleh siapa sombong saja. Ya, kamu misalkan seorang ahli hukum, ya itu kamu jagonya, tapi kamu dibetulin motor, mungkin kamu perlu orang lain gitu. Nah ini yang kita nggak boleh lupa. Makanya itu yang saya selalu pesen ke semua klien ya, terutama biarpun kamu orang udah jadi istilahnya kapten di industri, udah jadi orang hebat, udah orang tajir melintir, tetap kamu butuh orang. Nah itulah yang saya selalu ingetin gitu. Dan pastinya ini fun fact buat Capkawers, ternyata kok ada juga bukan yang tidak termasuk dalam Capkawers atau bukan alumni dari SMA 19 juga menyaksikan acara ini. Wah, saya sangat bangga sekali. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman yang lain. Dari minggu lalu kan ada beberapa klien, ada beberapa teman yang saya undang. Mereka bilang saya bukan anak apa-apa, kamu kan udah bagian dari keluarga Capkau. Jadi silahkan, ya kan? Betul. Waduh, Om Cokro, thank you Om Cokro. Ada komen di bawah. Ko Suhana, kalau Ko Suhana memulai menjadi mempelajari Feng Shui itu dari kapan sih kok? Dari SMP sebenarnya. Tapi waktu itu saya masih ya belajarnya juga
nggak begitu serius. Tapi belakangan setelah udah makin tambah usia, saya makin melihat, waduh, ini ternyata ilmu yang bagus. Tapi kalau kita nggak tekunin, ya nggak mungkin juga akan memberikan manfaat. Nah, jadi sebenarnya udah dimulai dari SMP gitu. Kenapa tertarik kok dengan dunia Feng Shui kok? Tertarik ini sebenarnya ada 2 trigger ya. Trigger pertama itu waktu itu salah satu paman ya dari pihak papa saya, itu dia kerja Feng Shui, ya kan. Nah, jadi saya lihat dia kerja apa, oke, itu trigger ke satu. Trigger kedua, waktu saya aktif ikut papa saya di Rumah Abu Margalim, itu di Roa Malaka. Sekarang Rumah Abu Limnya kalau nggak salah pindah ke Bandengan Selatan. Nah, waktu itu saya lihat ini di Rumah Abu Lim ini ada satu orang tua yang menurut saya unik atau nyentrik lah kalau bahasa jadul. Nyentriknya kenapa? Kalau dia mau teken cek atau dia mau teken surat perjanjian, kalau dia mau meeting, dia mau apa, dia request loh, kapan dan duduknya di mana. Kalau dia nggak dapat 2 hal itu, dia nggak akan melakukan tekennya atau meetingnya. Nah, belakangan saya baru tahu, oh ternyata dasarnya itu adalah panduan dari Pak Tze dan Feng Shui. Dan orang tua yang saya bilang nyentrik itu adalah almarhum Sudono Salim gitu. Nah, itulah yang menjadi trigger saya. Wah, saya pikir one day saya harus juga istilahnya ngerti lah ilmu itu. Jadi supaya saya bisa membantu kehidupan diri saya sendiri. Dulu saya nggak muluk-muluk. Saya cuman untuk membantu diri saya. Untuk kehidupan saya supaya istilahnya jangan sampai terpuruk gitu. Wah, luar biasa sekali. Justru gara-gara hal yang seperti itu yang bisa menjadikan Koswana seperti saat ini sekarang. Betul. Nah, itulah. Jadi ya saya selalu bilang, kita kerja apapun, kita tolongin orang itu mulia, itu bagus. Tapi lebih penting lagi, kita bisa tolongin diri kita sendiri. Iya kan? Kalau kita istilahnya nolongin orang bisa, tapi nolongin diri sendiri nggak bisa, kayaknya ada yang kurang. Nah, ini yang kita tolong semua. Nah, itulah kira-kira gitu. Ya. Nah, Koswana ada pertanyaan dari Om Cokro nih di kolom chat. Koswana, ilmu Feng Shui bisa dipelajari atau harus dapat wangsit dalam tanda kutip? Nah, gimana kok? Belajar ilmu Feng Shui itu memang ada 2 jalur ya. Jalur pertama itu kita sebagai sebuah ilmu, sebagai objektif, sebuah keilmuan. Ada lagi memang terutama di Indonesia itu banyak. Jalur dari istilahnya bidang paranormal. Nah, itu saya nggak melakukan. Kenapa? Saya susah. Kalau saya mempelajari melalui jalur paranormal, dasarnya apa? Nggak ada kan? Kalau saya ngomong, oh kamu jangan begini. Kalau klien saya tanya, nggak boleh begini, kenapa? Saya nggak bisa jawab. Saya cuma bilang, ya kalau menurut wangsit begitu. Itu kan jadi susah. Apalagi di negara seperti Australia, orang bule mana ladenin kalau kamu ngomongnya begitu. Ya kan? Itu yang membuat saya merasa, oke, saya akan menekuni Feng Shui, tapi dari jalur sebagai objektivitas sebuah keilmuan. Makanya klien saya pun agamanya bebas. Jadi nggak harus dari agama apa, nggak harus juga dari orang cokin atau bukan cokin, bebas gitu jadinya. Ya, ngerti ya? Berhubungan tadi sama statement terakhir dari Koswana, Feng Shui itu nggak harus terbatas sama agama tertentu, ras tertentu. Nah, aku pengen tahu dong kok, kan Koko ada di Aussie nih sekarang. Kalau orang bule sendiri melihat Feng Shui itu gimana sih kok di sana kok? Mereka lebih enak ya, karena biasanya sebelum mereka meng-hire jasa saya, mereka udah riset, jadi udah tahu gitu. Jadi ini juga untuk sharing ke teman-teman semua. Pertama kali waktu saya kerja Feng Shui secara profesional, klien pertama saya itu orang keturunan Portugis, seorang ibu-ibu. Waktu itu kalau saya nggak salah ingat usianya 40-an. Nah, jadi 3 hari sebelum saya datang ke rumah dia, saya nggak bisa tidur loh. Ini lucu. Kenapa kok? Nggak bisa tidur bukan takut teknis Feng Shui, karena saya takut bahasa Inggris saya nyambung nggak sama dia. Iya kan? Saya sampai betul.
Iya kan? Nah, itu Betul. berulang lagi tapi dalam konteks yang nggak terlalu berat. Tahun awal 2000-an, waktu itu pertama kali saya dapat klien dari Chungkuo, dari mainland China. Tapi kita orang kan di Indonesia banyak kan orang dari Nanfang, dari selatan. Ini klien saya yang orang Chungkuo ini orang Peifang. Bahasa Koi-nya saya bingung, karena kan lidahnya kayak kita patah-patah. Jadi saya juga sempat deg-degan karena saya komunikasi bahasa Koi saya nggak terlalu fluent kalau dibandingkan orang Cungko, ya kan? Nah, tapi semuanya berjalan lancar. Jadi ya sejak itu saya lebih pede lagi dalam komunikasi dengan orang apapun. Selama mereka bisa ngomong ya, kalau dia pakai bahasa telepati ya saya angkat tangan, nggak bisa. Nah itulah. Opsi terakhir pakai bahasa tubuh kok kalau misalkan itu. Enggak, iya gitu-gitu bagus lagi gitu doang. Kok aku mau masuk sedikit langsung ke topik kita nih, hoki di tahun macan. Iya. Nah, kalau ngomongin hoki biasanya gimana sih kok kalau peruntungan di tahun macan sendiri? Macan air ya kok, bener ya tahun ini ya kok? Ya, macan air. Jadi macan air yang. Jadi air kan ada yin, ada yang. Jadi airnya ini dia istilahnya benar-benar solid. Makanya nggak usah heran kalau kamu perhatikan fenomena alam di seluruh dunia itu sering sekali kepusingan soal air, banjir lah, pokoknya apa-apa aja. Bahkan dari hal yang sederhana di kehidupan sehari-hari, misalkan atapnya bocor lah, atau pipa airnya mampet lah, atau dia punya saluran apa nggak ada airnya mengalir. Nah itu semua nggak usah heran. Nah begitu juga problem dari masalah petir. Nah itu juga sering terjadi. Angin. Nah ini juga umum kalau di tahun macan. Dan jangan lupa juga, ini untuk tahun macan kita semua nih terpengaruh. Terpengaruhnya apa? Kita akan sedikit-dikit lebih emosi, sedikit-dikit lebih naik darah. Tolong menjadi perhatian kita semua gitu, supaya apa? Jangan sampai kita nggak sadar kita korban. Akhirnya kita ribut lah yang nggak perlu. Nah, kalau soal Ciong itu secara general, ini juga again saya disclaimer ya, secara general yang kurang bagus itu orang-orang yang dari simbol sio monyet. Sionya ini bisa ada di tahun, di tanggal, di jam, atau di bulan. Jadi tidak terbatasnya kepada di tahun ya. Jadi simbol monyet, simbol ular, dan simbol macan sendiri. Tapi kalau simbol macan sendiri ini kenanya istilahnya 50%. Kalau yang ular sama sio monyet itu kenanya 100%. Nah, untuk teman-teman yang mungkin di pakcenya ada simbol itu, tolong lebih hati-hati, tolong lebih sabar, tolong lebih kalkulasi yang benar lah istilahnya kalau mau bisnis atau mau pindah kerja. Nah, ini yang penting. Nah, kalau ada yang kurang diuntungkan, pasti ada yang istilahnya dibikin untung. Yang itu tadi ada pertanyaan itu juga kok. Nah, yang simbol sio babi, yang simbol sio anjing, yang simbol sio kuda. Nah, itu boleh istilahnya lebih pede lah, lebih optimis lah gitu. Nah, kemudian kalau bisnis, ini juga bisnis yang berurusan dengan logam, berurusan dengan tanah, berurusan dengan air. Nah, 3 ini yang akan lebih dimudahkan. Nah, untuk bisnis yang berhubungan dengan unsur kayu dan api, dia akan lebih ada challenge lah. Jadi lebih hati-hati. Nah, kalau untuk kesehatan itu yang berkaitan dengan organ kayu, air, dan tanah. Organ kayu itu misalkan liver. Nah, jadi kalau yang suka cap tikus, hati-hati. Kalau yang suka jangan berlebihan, ya kan? Ya minum boleh, tapi jangan sampai over, itu bahaya ya. Terus kalau bidang organ air itu ginjal, kemudian tulang, dan pendengaran. Jadi kalau yang demen disco, kalau zaman dulu bilangnya disco, zaman kamu bilangnya apa saya nggak tahu. Mohon maaf sekali lagi untuk Koswana dan juga Capkawers yang lainnya, Koko Cici, teman-teman, kakak-kakak dan semuanya yang lainnya. Sorry.
Ini kalau kayak kita sorry lagi ML ini coitus interruptus nih, terganggu nih. Kok ini habis ya kok? Iya. Oke, tadi bilang dengan organ tanah itu adalah misalkan pencernaan, terus juga limpa, organ limpa, terus juga masalah berat tubuh. Itu semua berkaitan dengan organ tanah. Nah, itu juga tolong perhatikan supaya jangan sampai istilahnya ada kendala. Apalagi kalau kita yang ini udah ada di masalah kesehatan itu. Jadi hati-hati. Nah, itulah kira-kira. Waduh, wah itu jadi Capcowers Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya juga sudah mendengarkan tadi apa aja yang ciong, apa aja yang hoki, kemudian dari segi bisnis, dari segi kesehatan juga sudah dijabarkan. Kalau misalnya Bapak Ibu Capcowers, teman-teman yang lain ada yang mau tanya, boleh ya kok ya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nanti langsung ketik aja kolom pertanyaannya di komen atau di kolom question box, nanti bisa langsung ditanyakan ke Kosuhan apa sih ya, bukan ke Sony. Kalau Sony nggak bisa jawab. Iya. Kok, sambil nunggu ada yang nanya nih kok, mau nanya dong, kalau misalkan masalah, ini kan banyak anak-anak muda juga nih kok yang nonton. Yeah. Kalau masalah jodoh itu ada kaitannya dengan Feng Shui juga nggak kok? Ada. Jadi biasanya kalau masalah jodoh itu biasanya ya kalau kita lihat dari dia punya faktor langit, faktor bagaimana komposisi dia punya hoki. Biasanya kalau lagi periode hokinya bagus itu akan lebih mudah. Kemudian kalau sebaliknya kalau lagi kurang bagus itu akan lebih challenging lah untuk mendapatkan. Nah, terus faktor lain adalah attitude. Ya kan? Kalau attitude-nya nyebelin ya tahun apapun selalu lebih susah kan, ya kan? Orang mau deket aja udah takut, udah pasang tampang perang atau karakternya yang negatif. Nah, ini juga nyebelin lah istilahnya. Nah, terus juga faktor lainnya yang ikut mempengaruhi adalah bagaimana kondisi kamar tidur, terutama di rumah. Ini Feng Shui. Nah, jadi untuk yang sering dilupakan, ini adalah ranjang itu, kiri kanannya itu harus ada bedside table. Ini bukan sebuah kebetulan. Setiap kali kalau saya nanganin kasus, orang-orang yang istilahnya lebih berat lah untuk mendapatkan pasangan, itu pasti dia punya ranjang itu nempel ke tembok. Satu sisinya itu dipendek ke tembok gitu. Nah, jadi kamu lihat Son, ranjang kamu mepet nggak di tembok? Ya, kalau mepet di tembok ya itu mungkin mempersulit kamu untuk mendapatkan jodoh gitu. Nah, nih yang jomblo-jomblo, ayo coba lihat tempat tidurnya mepet ke tembok apa enggak. Kalau misalkan masih mepet ke tembok, digeser dulu sedikit. Ya kok ya? Boleh kasih table, bedside table 2 ya kanan kiri. Lebih menyulitkan untuk dari sisi Feng Shui untuk mendapatkan jodoh gitu. Terus kalaupun udah ada jodoh, biasanya pihak yang tidurnya dekat ke pojok itu, dia secara power istilahnya kalah gitu. Oh, oke. Ya. Jadi kamu yang ke pojok agak kamu keingetannya ya aja. Enggak kok, enggak ingat siapa-siapa, enggak ingat siapa-siapa. Kok ada yang nanya nih kok. Boleh ya kita jawab sambil jawab ya kok? Boleh, iya. Yang sio monyet untuk anak-anak umur 6 tahun, ada pengaruh nggak kok? Tadi kan katanya sio monyet ada. Ya? Jadi kalau untuk anak-anak usia segitu, perhatikan aja kalau dia lagi aktivitas outdoor, hati-hati. Karena bisa aja waktu dia lagi main di taman atau apa, jadi kena masalah gitu. Ya. Oh, jadi mungkin orang tuanya harus lebih taking care ya kok ya? Betul. Yeah. Lebih ngejaga gitu mungkin ya? Yeah. Oke. Ada lagi kok yang nanya. Dari Wan Wiwi. Mau tanya dong, bagaimana peruntungan kesehatan dan kebahagiaan sio kelinci kok?
Kalau yang tadi kan ada, saya sebutkan ada 6 show. Bagaimana kalau yang lain? Kalau yang lain Ya. itu secara general adalah average. Jadi kita yang gampang. Jadi ya tetap itu kan hanya memperhatikan dari faktor tian atau langit, yaitu urusan Pak Je. Tapi kan masih ada manusianya, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkarakter, itu penting. Dan juga masih ada faktor feng shui, itu juga penting. Nah, ini yang kamu orang mesti tahu gitu. Iya, betul setuju. Maksudnya dari kitanya yang membawa diri, yang punya karakter, yang berusaha juga itu menentukan ya kok ya. Betul, cuman ini juga kebetulan ya topiknya kita ngomongin ini karena banyak sekali ya masih anggapan orang itu, oh ini kalau kita udah hoki bagus, kita hidupnya pasti bagus. Belum tentu. Karena banyak sekali saya mendapatkan klien hidupnya terpuruk. Tapi waktu saya lihat istilahnya chartnya, Pak Zilnya itu dia sebenarnya hoki. Nah ini kan udah contoh. Kalau istilahnya biar dibilang kita home-nya, tapi kalau kita nggak kerja, ya jangan home-nya juga. Iya kan? Betul. Mau Nah, home-nya, mau hoki, mau apa, tapi kalau kerjanya cuma tidur seharian ya nggak bakal dapat apa-apa ya kok. Ini yang tolong juga menjadi perhatian teman-teman semua. Jadi jangan kemakan gitu. Biarpun kamu dibilang, oh nasib kamu bagus, hoki kamu gede. Tapi kalau kamu tiap hari ongkang-ongkang kaki di rumah ya belum tentu juga. Nah ini yang harus diingat gitu. Setuju. Terus tadi ada lagi dari Indrawati Gondowinoto. Kecil yang lagi clashing, apa yang harus dilakukan? Maksudnya apa nih, Bu? Coba tolong ditanyakan lagi. Berarti yang tadi, Son, maksudnya ya berarti ya sebagai atau sebagai yang mengasuh ya harus jaga. Jangan sampai dia istilahnya lebih lalai lah. Jadi dia akhirnya sembrono. Karena resiko untuk terjadinya kecelakaan itu selama kita lagi ciong itu besar. Jadi itu yang mesti diperhatikan gitu. Harus lebih waspada dan lebih taking care sama anak-anaknya ya kok ya. Iya, betul. Kemudian ada dari Veniang 19, tahun macan air untuk Sio Macan sendiri gimana kok? Tadi udah dikasih tahu sama Ko Solana. Kalau untuk yang dari kelahiran tahun macan sendiri ya itu 50% kena clashing. Jadi ya tolong lebih hati-hati, tolong juga jangan sembrono. Nah ini juga untuk teman-teman capkau ya, terutama yang masih lagi istilahnya berkarir, lagi kerja sama orang lah. Ini biasanya dari fenomena yang terjadi selama puluhan tahun saya kerja Feng Shui itu, waktu tahun kita ciong atau waktu periode kita ciong, kita tuh tiba-tiba punya semangat 45 untuk berhenti kerja. Katanya, wah ini bos udah boceng lah, dapat huafungnya kurang lah, apa-apa, saya mesti pindah kerja. Jangan, itu biasanya godaan istilahnya. Karena begitu kamu pindah, ternyata di tempat yang baru, itu dari mulut macan masuk ke mulut harimau, sama aja. Jadi harus ekstra gitu. Harus ekstra hati-hati juga ya kok. Oke. Iya, godaan kita ke pertanyaan berikut. Iya. Godaan akan lebih besar, betul. Oke, untuk yang selanjutnya dari Pak Eka, dari Eka Putra Oyong, bagaimana dengan ukuran-ukuran seperti kusen, pintu dan lain-lain gitu kok? Nah, ini ya, saya jujur ngomong, saya orang kerja Feng Shui, tapi di rumah saya tidak menerapkan ukuran karena dalam Feng Shui itu adalah hal yang sekunder. Nah, tapi saya ngerti orang masih kuat istilahnya mitos bahwa ukuran sampai beda berapa senti, sampai berapa mili itu penting. Nah, ini unfortunately saya harus bilang itu nggak benar. Nah, kenapa ini terjadi? Ini juga ada kayak waktu itu ilmu Feng Shui itu hanyalah eksklusif milik istana. Dan istana pun tahu akan ada orang yang mencoba mencuri ilmunya. Makanya banyak disebarkan istilahnya kitab-kitab palsu. Jadi seakan-akan, wah ini
hasil colongan lah. Kayak kita dulu zaman mau ulangan, dapat contekan, bocoran soal. Nah ini pihak istana sengaja menciptakan buku-buku feng shui yang aspal. Apa aspalnya? Ya dia cuma nyantumin hal-hal yang sebenarnya sekunder. Nah makanya itu yang akhirnya ke bawah terus sampai zaman sekarang orang masih percaya bahwa meteran itu hal vital, padahal itu sekunder gitu. Oh, mungkin Ya, yang lebih penting tuh lokasi ya kali, tata letak ya kali ya kok, atau gimana? lokasinya, bagaimana penataan ruangannya, nah, bagaimana bentuk bangunan dan kondisi sekitar. Nah ini yang paling penting gitu. Jadi misalkan si penghuni atau si pemilik rumah itu di pakcenya itu udah kebanyakan unsur air. Jadi dia nggak boleh tinggal dekat air karena akan makin membuat dia lebih susah gitu. Nah ini yang juga diperhatikan karena banyak orang nggak ngeh gitu. Jadi istilahnya saya kadang-kadang sering bercanda sama klien begini, alah lu orang cuman pusingin pano sama bisul, tapi di rumah lu ada apa penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit kanker, kan yang lebih bahaya kan. Nah itu yang saya suka bercanda lah sambil bilang begitu. Iya, kayak misalkan Sony bilang saya, Pak Suwana, saya takut ini nih. Padahal menurut saya itu urusan cuman ya kayak kulit-kulit receh lah, borok lah apa. Tapi di dalam tubuh kamu punya ginjal ada masalah. Itu kan yang harus diobatin dulu gitu. Betul. Nah, betul. Urusan meteran ini nggak usah dibikin parno kamu orang. Itu enggak. Kalau kamu orang nggak percaya, nanti kalau one day ada yang main ke Melbourne, boleh bawa meteran feng shui ngecek. Nggak ada, rumah saya nggak pakai meteran feng shui. Ya, kalau ahli feng shui kan udah tahu nih kok. Jadi memang yang diatur, yang dipilih itu adalah yang core-nya dulu atau utamanya dulu gitu ya kok ya? Iya, betul. Itu. Makanya ini yang penting. Jadi buat saya selama puluhan tahun kerja feng shui, saya lebih susah itu menjelaskan pengertian yang benar mengenai ilmu feng shui ketimbang urusan teknis. Urusan teknis gampang. Saya cuman parno urusan apa wawasan klien. Saya cuman parno waktu berapa puluh tahun lalu bahasa nggak nyambung. Tapi udah itu saya udah tenang gitu. Nah, tapi urusan wawasan ini yang sampai detik ini masih sebagian orang kadang-kadang susah. Masih istilahnya nggak bisa terima gitu. Bahkan lucu, ada beberapa kali saya tanya ke klien, apa feedbacknya? Dia bilang, kok Suhana nggak kasih saya jampi-jampi? Hah? Saya bilang, dukun. Iya kan? Lu cari dukun, jangan cari gua, ya kan? Dia tanya, kenapa? Ini udah konsultasi, udah selesai kok, satu pun Suhana nggak sharing mantra lah, jampi-jampi. Saya bilang, saya bukannya dukun, ya kan? Kalau saya jadi dukun, saya malu-maluin anak Capkau dong. Wah, lu sekolahnya hebat, Pak Hua, Capkau, hebat standarnya. Tapi akhirnya jadi... Nah, itu yang kadang-kadang orang bikin susah gitu, makanya. Wah, jangan. Kalau cari dukun itu mah namanya salah alamat kok. Itu salah tuh, salah rumah tuh. Iya, makanya saya suka lebih susah orang gitu. Kadang-kadang yang lebih lucu lagi waktu tahun berapa gitu, kalau nggak salah awal tahun 2000. Itu orang pas ketemu saya, loh, kok Suhana pakai kaos polo sama pakai celana jeans sih? Loh, memang saya mesti pakai baju apa? Kok Suhana katanya nggak pakai baju yang congsam, terus bawa-bawa kompas gitu. Wah, ini saya pikir orang yang lebih fokus kepada apa baju daripada ilmunya. Nah, ini yang kadang-kadang hal-hal yang begini nih yang lebih sulit buat saya untuk mengatasi timbang urusan teknis feng shui gitu. Kalau ini mah ahli feng shui milenial, nggak perlu pakai begitu-begituan ya kok. Bukan soal saya punya kemasan ya, kita tentu harus berpakaian yang sopan lah, yang sesuai norma-norma sosial. Tapi maksud saya tuh jangan terjebak kepada kemasan, nanti kamu ketipu, ya kan? Makanya kalau saya sebenarnya kalau saya orangnya curang, saya jahat gitu, saya tipu orang aja pakai
wah saya pakai baju bagaimana, saya sengaja pakai kumis Fu Manchu atau bagaimana saya ngatur. Tapi saya nggak perlu yang begituan. Yang saya bilang, kita kerja ya cari duit yang bener lah. Kita juga jangan istilahnya ngebohongin orang gitu. Kalau kita ngebohongin orang, ya sekali bisa, 100 kali bisa. Tapi ke 100 sekian pasti ketangkep. Nah ini yang jangan gitu. Itu yang saya selalu pesan ke semua orang gitu. I see, I see, I see. Kok kita balik ke pertanyaan lagi kok? Boleh ya kok? Boleh. Ya. Ada yang nanya dari Lucia Vernita. Kalau untuk hitungan tangga di rumah bagusnya berapa? Anak tangga mungkin ya kok? Ya, jadi biasanya anak tangga ini yang paling gampang ya kan, karena ada 2 versi yang selama ini ada, yaitu versi memakai ajaran Buddhis, ya. Ada yang memakai versi ajaran Tao. Nah itu kita jangan terlalu mengaitkan dengan agama karena nanti susah, ya kan? Kalau agamanya enggak itu gimana? Jadi saya selalu menerapkan yang sesuai dengan Feng Shui sebagai sebuah ilmu secara objektif, yaitu jatuhnya di angka ganjil. Nah, kenapa angka ganjil? Karena dalam Feng Shui, ganjil itu motion of energinya, jadi pattern energinya itu dia upward atau menaik ke atas. Nah, tujuan tangga itu adalah menaikkan energi dari satu lantai ke lantai berikutnya. Jadi ya kita perlu energi yang menaik. Jadi itu angka ganjil, mau 5, mau 15, mau 13, mau 17, 19, pokoknya angka ganjil. Jadi sesuaikan dengan faktor ergonomis. Jadi jangan terlalu curam juga, jangan terlalu, ya pokoknya disesuaikan dengan kondisi di mana tangganya berada. Jadi itu patokannya. Betul, betul. Karena kalau misalkan nggak nyaman juga buat penghuni atau anak tangganya terlalu tinggi misalkan, itu nggak enak juga kan. Terlalu curam itu terutama untuk orang tua susah naikinnya. Gitu. Iya, jadi betul. Untuk generasi yang kayak kamu, Son, susah, Son. Kalau generasi saya masih lincah, gampang. Generasi kamu, generasi Erwin susah. Kalau generasi saya sama Coin gampang, masih sabit gitu. Generasi saya sama generasi Ko Erwin susah kok, karena bawa perut aja udah susah kok. Perutnya gede soalnya. Wah, abis ini kamu keluar pas deh. Aduh. Tuh, asik banget kan ngobrol sama Ko Suhana nih. Gak berasa kok udah mau sejam. Kok ada pertanyaan lagi dari Pak Eka lagi nih. Apa judul buku yang bisa jadi pedoman untuk tata letak bangunan atau ruang? Terima kasih. Kalian kasih tahu aja, ini buku terakhir saya. Tuh. Ini terbit bulan Februari awal tahun lalu. Jadi ini masih ada. Kamu bisa beli versi e-booknya aja. Jadi saya cerita banyak mengenai inti-inti dari ilmu Feng Shui. Jadi saya punya buku ini nggak istilahnya textbook. Jadi ini berupa kisah perjalanan, kasus. Jadi ya contoh yang real gitu. Bukunya jangan lupa Bapak Ibu Capkawers teman-teman semuanya bisa langsung dibeli. E-booknya sudah tersedia juga. Atau kalau kayak di toko-toko buku masih ada kok? Iya. Oh, di Gramedia masih ada ya? Ada. Iya. Ada buku Feng Shui pastinya yang ditulis oleh Ko Suhana Lim. Ya, Oke. Kamu sekali lagi penampakannya. Kalau yang mau lihat, ayo boleh di screenshot teman-teman, Bapak Ibu, para Capkawers, ayo di screenshot biar nggak salah beli buku nanti ya. Bisa langsung menuju ke Gramedia. Ini kamu ke Gramedia atau kamu ke online-nya, kamu ketik aja nama Suhana Lim. Nanti ada semua buku yang saya pernah tulis itu gampang bisa dicari kok gitu. Bisa langsung keluar pastinya. Kok ada pertanyaan lagi kok, bagaimana dengan Shionaga untuk peluang bisnis di tahun ini? Pertanyaan dari Iwanita. Ini juga topik menarik ya. Jadi orang melakukan bisnis itu bukan ditentukan oleh tahun apa atau latah. Kita kerja, kita karir, kita dagang itu sesuaikanlah dengan kamu orang punya pakce. Jadi misalkan pakce saya cocoknya di logam,
berarti saya cocok jadi Mhm. politician, saya cocok jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, jadi insinyur. Nah, tapi kalau Pak Ce saya nggak cocok di logam, karena misalkan logam saya udah kebanyakan, jangan kerja Mhm. bidang itu. Percuma, nanti istilahnya kamu nggak akan ada klien yang cukup, kamu nggak akan ada pasien yang cukup, kamu nggak akan ada customer yang cukup. Nah, itu kan sayang. Jadi makanya Tuh. itulah alasan kenapa sejak ribuan tahun lalu orang-orang Tionghoa itu ada satu ucapan. Dia bilang, ketakutan yang terbesar bagi seorang cowok itu salah karir. Atau kalau zaman sekarang mungkin salah bisnis. Nah, dan Mhm. ketakutan yang terbesar bagi seorang cewek itu salah dapat pasangan. Nah, ini dua ketakutan itu adalah bisa diminimalkan asal kita ngerti Pak Ce. Saya tahu Son, kamu ketawa kenapa? Kamu pernah curhat kan? Saya takut salah pasangan nih, Kosuhana nih. Waduh, jadi semua orang tahu nih jadinya kok. Gak apa-apa, saya lagi bantuin promoin kamu biar cepet dapet Iya, jodoh, betul. ya kan? Boleh, Ya, boleh. Shio naga, naga logam. ya cari aja yang dari simbol tikus, dari simbol ayam, dari simbol monyet cocok gitu. Mudah-mudahan. Ayo, yang Shio Iya. tikus, Shio ayam, Shio monyet boleh nanti langsung DM. Apa-apa, ya nggak apa-apa, itu kan kita sama apa alumni sendiri ya, kita nggak usah gengsi-gengsi lah, ya kan. Betul, betul. Kamu juga emang kalau lagi perlu cari pasangan ya kamu open aja gitu. Betul. Setuju, setuju kok. Tapi Setuju. tapi saran satu, kamu nggak boleh ke puncak ya, nanti kamu kawin kontrak lagi di sana. Waduh. Waduh, bahaya itu kok, bahaya, nggak boleh. Enggak. Saya ke puncaknya nanti kalau udah dapet pasangan aja kok. Kok Suhana ada yang nanya lagi nih kok. Iya. Dari Wani Lim. Iya. Pak Suhana, kalau pintu utama masuk ke rumah, sebelah kanan dapat lihat meja makan yang dibatasi dengan kaca. Jadi menurut Bapak itu baik atau tidak? Apa solusinya? Nah, idealnya meja makan dan dapur itu begitu kita masuk dari pintu masuk utama jangan kelihatan. Apa artinya? Keuangan kita tuh akan lebih fragile, keuangan kita akan lebih rentan. Jadi atasinnya gampang, tergantung sikon ya dari masing-masing bangunan. Tapi ini contoh saja, belum tentu cocok untuk semua bangunan. Kamu bisa pakai partisi yang bisa dilipat-lipat tuh, yang bisa apa? Istilahnya mobile partition, itu pakai itu aja. Jadi intinya kita menutupi supaya jangan kelihatan gitu. Yang penting nggak kelihatan aja ya kok ya. Iya, betul. Kalau kelihatan nanti kalau kondisi keuangannya kelihatan kan kayak waduh, janganlah, bahaya. Itu secara simbolik meaning artinya begitu. Berarti keuangan keluarga tersebut rapuh. Mungkin dapatnya banyak tapi keluarnya juga banyak. Mungkin Betul. dapat apa gampang tapi habis lagi buat ke dokter, buat urusan-urusan yang tak terduga, itu kira-kira. Waduh. Jangan sampai kayak gitu ya kok. Iya, jangan gitu. Kok ada yang nanya lagi dari Halim S. Iya. 3388. Iya. Pak Suhana, tolong tanya sio kambing kayu cocok bisnis apa? Nah, ini juga pertanyaan yang unfortunately saya nggak bisa jawab ya. Karena kan saya nggak analisa orang tersebut. Kalau saya nggak analisa, tiba-tiba saya bisa jawab. Berarti kan saya berarti dukun. Kamu takut nggak? Iya kan? Betul. Karena balik lagi ke apa ya, ke karakternya kita mungkin ya kok ya. Terus Kok Suhana perlu lebih detail mungkin tahu tentang karakternya. Katanya baru saya analisa, baru saya bisa kasih jawaban. Karena bisa aja saya supaya menyenangkan teman-teman, saya asal bunyi aja, tebak-tebakan. Buat apa saya ngebohongin kamu, merusak nama saya, merugikan kamu orang kan. Nah, makanya Betul. saya harus bisa juga open dan menjelaskan. Unfortunately saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Nah, kalau mau lebih detail, mau tahu jawabannya kayak apa, nanti langsung aja DM. Iya. DM di IG-nya Ko Suhana ada di fengshui_suhana untuk tanya-tanya lebih detail ya kok.
Iya, kamu ketik aja di internet Suhanalim, nanti ada keluar kok. Saya punya ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada website. Itu kamu bisa kontak saya langsung gitu, nggak apa. Ya, apalagi bilang aja, gue juga anak Capkau nih, pasti gampang lah gitu. Nah, pasti gampang lah kalau gitu. Iya. Nih, tadi ngomongin TikTok nih. Tadi siang ya, saya sempat tadi pagi saya sempat ngobrol sama Koswana by WhatsApp. Wah, ternyata Koswana ada TikTok juga. Iya. Saya aja TikTok saya nganggur kok, nggak ada isinya. Nah, berarti kan Koswana lebih keren. siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda, sudah jelas. Fakta membuktikan Sony kata lebih uzur dari saya. Yeah. Ya gitu deh kok. Memang, dan saat ini berarti Koswana sangat sudah sangat menyadari kalau keberadaan sosial media tuh sangat penting ya kok. Penting, apalagi kan generasi kamu orang ini semuanya udah main medsos kan. Ya kita memang mungkin terpaut lumayan jauh, tapi ya kalau kita mau tetap bisa ada survive dengan perubahan sikon di sekeliling, ya kita harus mau nggak mau ngikutin gitu. Kalau nggak bagaimana, ya kan? Bagaimana saya bisa mendapatkan istilahnya orang-orang dari generasi muda, kalau sayanya masih istilahnya cara kuno gitu kan. Nah ini yang saya juga sadar gitu. Saya selalu harus belajar, saya selalu harus juga mengamati perubahan sosial yang terjadi di sekitar kita. Ini penting loh. Jadi bukan hanya untuk profesi feng shui, untuk profesi pedagang pun, mungkin kalau dulu kan nungguin di belakang kasir, terus ada orang bayar kencring, duitnya masuk. Tapi kan sekarang ada orang pesen dari Gojek lah, itu kamu harus ikut gitu. Kalau enggak bagaimana? Ketinggalan kan gitu. Betul, betul. Memang harus mengikuti perkembangan zaman ya kok. Kalau enggak ya udah gitu. Kita akan ketinggalan. Ini yang kita nggak boleh abaikan. Kita jangan merasa wah kita udah mapan, kita udah ini, kita udah puas diri. Ini yang celaka kalau nggak. Totonya udah ketinggalan sama orang lain gitu. Karena perkembangan zaman nggak akan mengikuti kita, tapi kita yang harus mengikuti perkembangan zaman. Betul, betul. Ini penting buat semua Capkawers nih dari generasi tahun berapapun ya, kalau kita masih tetap berharap bisa tetap survive dengan apapun aktivitas kita, ya kita suka nggak suka, seneng nggak seneng, ya kita mesti belajar gitu supaya jangan jalan gitu. Kok ada yang nanya lagi kok, boleh ya kok? Boleh ya. Kalau lahir 20 dari victortio.id, kalau lahir 27 Januari 86, sebenarnya sio apa Om Suhana? Ada yang bilang macan, ada yang bilang kerbau. Saya bingung, mohon pencerahannya Om. Ini saya buka buku contekan. Coba 27 berapa? 86 ya? 27 Januari 86. 27 Januari 86. 27 Januari 86. Itu dia masih termasuk sio kerbau. Oh, masih termasuk sio kerbau ya kok? Oh iya, masih sio kerbau itu. Iya. Emang kenapa kok ada di perbatasan pergantian sio kah itu kok sebenarnya? Enggak, ini juga mitos ya. Jadi banyak orang tuh pakai cut off day-nya di Xinjia, padahal bukan. Cut off day-nya itu antara 4 sampai 5 Februari. Itu yang cut off day kalau untuk hitung-hitungan gitu. Oh, oke. Jadi aku sama ini mikirnya Xinjia loh kok. Enggak. Xinjia itu belum tentu. Karena kita selalu cut off day-nya di situ. Kenapa di situ? Karena itu adalah secara energi itu awal dari mulai musim semi. Musim semi itu sebagai kita kalau isi bensin 0 ya, udah mulai lagi. Oke. Ini insight baru nih buat saya dan juga pasti buat Capkawers semuanya dapat pemahaman baru. Karena saya mikirnya ya karena Xinjia berarti kan tanggal 1 tuh. Ya berarti pergantiannya ada di situ. Saya pikir. Kecuali Xinjia-nya sesudah tanggal 4 atau 5 Februari. Ya, itu pasti. Tapi kalau Xinjia belum, itu belum. Gitu. Oke. Ya. Oke. Semoga menjawab Kak Victor tadi.
Udah dia udah jawab tuh. Terima kasih banyak Om Oh jawabannya. iya, Waduh, terima kasih ya banyak. kan Om nih. Ini aku agak ke atas sedikit dulu kok. Ada yang nanya lagi, ada tentang Iya, rumah lagi kok. Kalau rumah hook dengan 2 pintu, iya. belakang lebih lebar, apa bagus? Dari Ibu Yeni Susanti 3. Yang nggak bagus itu 2 pintu. 2 pintu itu biasanya lebih men-trigger ketidakcocokan di antara penghuni rumah. Jadi mungkin juga kalau di suami istri, misalkan di suami istri itu di pastinya ada istilahnya peach blossom, itu paling cepat tuh terjadinya perselingkuhan gitu. Jadi harus satu aja ya kok? Pakai satu aja gitu. Jadi Satu aja. iya, jangan dua. Dua itu nggak bagus. Gitu. Betul, betul. Komplek-komplek yang sekarang aja yang sistem klasternya 1 pintu kok, nggak ada 2 pintu. Iya, betul, betul, betul. Lebih terarah. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi dari apa nih? Saya bingung. TCIGH Cranes. Ya itu deh. Kalau dari dalam garasi ada pintu langsung masuk ke ruang makan, apa oke? Nah, ini Dari pintu dari garasi ke ruang makan itu nggak menjadi masalah karena kan pintunya bisa ditutup kan. Nah, yang lebih sering diabaikan atau luput dari perhatian itu adalah kebiasaan kamu jadi akhirnya masuk ke rumah itu melalui pintu garasi. Jadi bukan dari pintu utama, itu yang nggak boleh gitu. Nah, itu perlu perhatian itu. Karena kalau kamu keluar masuknya dari pintu garasi rumah, berarti yang menjadi dasar untuk analisa feng shui adalah pintu garasinya loh, bukan pintu utama. Makanya kadang-kadang ini juga saya nggak tahu ya apakah masih ada gitu. Jadi ada beberapa in the past orang rumahnya sebenarnya bagus, ada ruang tamu, tapi hanya dibuka setahun sekali waktu singgih ya. Nah, jadi setiap hari dari mana? Ya dari garasi. Nah, iya, ini yang betul. salah. Itu yang nggak boleh gitu. Betul, betul. Biasanya memang gitu tuh. Oh, aku punya teman Ya, juga kalau masuk ke rumah, masuk garasi kan masuk mobil kan di garasi tuh. ya, Udah dia nggak mau muter lewat depan, jadi ya udah ya. masuknya lewat belakang aja. Iya, nah itu yang nggak boleh. Karena kalau begitu, itu berarti opportunity dalam hidup akan lebih limited, lebih terbatas. Oke, Iya, Bapak Ibu, teman-teman, Capkawers, ingat masuknya dari pintu utama. iya, betul. Oke. Tadi Ko Erwin bilang kalau nggak salah istilahnya Licun, licun ya? benar, licun, ya, licun, ya. Iya, betul Ko Erwin. Dapat 100, dapat 100. Nanti Dapat 100. hadiahnya ambil di Wong Fuki, satu apa Munmian ya, apa istilahnya tuh ada satu signature disease-nya tuh Munmian apa sih kocoin. Mun Kiao Ya, Mian. iya itu. ambil satu porsi, Win, kamu menangin. Ambil 1. Oke. Terus ada yang nanya lagi. Pak Suhana dari Yolanda _GPS. Iya. Pak Suhana, kalau jodoh beda 6 tahun atau 6 sio, apakah memang tidak baik? Kalau Enggak, kelinci 87 cocok dengan sio apa? Terima kasih gitu. belum tentu. Jadi ini juga mitos. Orang selalu takut kalau dia tuh beda 6 tahun. Atau orang selalu langsung GR kalau dia beda 4 tahun. Tapi selama ini saya ketemu sekali yang 6 tahun cerai sama cerai, yang 4 tahun disuruh pergi susah karena terlalu dekat. Itu jadi yang saya bilang harus lihat semuanya. Karena bisa aja di bagian tahun misalkan Ciong 6 tahun. Tapi kalau dia di bagian tanggalnya cocok, bisa aja cocok. Apalagi kalau di bagian jam dan bulannya juga cocok, itu lebih hebat lagi gitu. Jadi, nah inilah yang saya bilang lebih sulit untuk menjelaskan mengenai mitos-mitos karena orang udah di brainwash bahwa itu benar. Tadi kan meteran, feng shui, terus sekarang beda 6 tahun. Nah, ini nggak selamanya benar gitu. Itu mitos ya, Ko ya. Memang Yeah. maksudnya nggak cuman 1 poin itu aja yang jadi patokan tolak ukurnya gitu. Iya, banyak. Jadi jangan gampang kemakan mitos lah. Buat kamu juga, Son, selama ini mungkin kamu hindarin ketemu show apa. Jadi sekarang kamu lebih perluas nih, lebih banyak potensinya ya. Kata Betul. Tony,
kena lagi. Gue apes Tuh, banget. kena lagi gini deh. Aduh, Yeah, kok ada pertanyaan lagi dari yeah. Suri.lim89 Ko Sony, Pak Suhandi, bukan Pak Suhandi ya, Pak Suhana. Kira-kira Pak Suhana, kira-kira nasib ular tanah di tahun macan ini bagaimana dari segi kesehatan, rezeki, dan karir? Terima kasih. Waduh, ini Eh, pertanyaan yang tadi lumayan banyak nih. Oh. ya, udah jelaskan secara general untuk yang simbol ular itu tolong hati-hati karena kurang bagus gitu. Jadi ya apa hati-hatinya ya di semua aspek kehidupan mulai dari kamu punya Ya, karir betul. dan relationship tolong hati-hati gitu. Betul, betul. Dan ya semuanya sih memang harus hati-hati ya. Kok maksudnya nggak cuma memang sio-sio tertentu, Hmm. ya kan? Tuh, si Yolanda ngoceh nih katanya belum dijawab Apa? nih. Oh, oh, Ini untuk ini kelinci nih 87 lebih. udah nanya lebih galak daripada yang ditanya nih. Oke, Yolanda, ini untuk kelinci 87 itu secara general, kelinci itu cocoknya dengan simbol sio anjing, dengan sio babi, dengan sio kambing gitu ya. Oke? Oh, mudah-mudahan menjawab ya, Yolanda. Terima kasih banyak. Semoga dapat jodoh yang pas, dapat jodoh yang. Tapi balik lagi itu bukan tolak ukur atau patokan satu-satunya aja ya kok. Enggak, iya. Jadi jangan. Makanya Mm-mm. ini saya disclaimer lagi. Ini kan jawaban yang sifatnya sejuta umat. Jadi kalau Betul, misalkan benar-benar mau yang detail ya unfortunately ya harus ketahuan paksa masing-masing calonnya gitu. Jadi nggak betul, bisa betul, cuma betul. salah satu. Jadi dua-duanya harus diketahui juga gitu. Duh, mohon maaf, Cap Kawars. Son. Aduh, sorry nih kok. Ini Ah, parah banget trouble-nya di sini. Apa jaringan WiFi saya lagi entah kenapa lagi iri kali sama keasikan kita ngobrol-ngobrol siang hari ini kok. iya nggak apa-apa. Next time better. Iya, mudah-mudahan next time lebih baik lagi. Oke, tadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, kalau misalkan ini Koswana masih ada waktu sampai berapa lama lagi kok? Ya kamu mau sampai berapa lama lagi gitu. Aku bebas deh. Oh. Atau sampai kira-kira 14.30 waktu Indonesia? Nggak apa ya untuk inilah apa maksudnya kompensasi karena ini kan 2 kali technical issue kan jadi kita Iya, juga betul. nggak apa-apa boleh diperpanjang nggak apa kok bisa. Sorry ya, mohon maaf Cap Kawars, Bapak Ibu semuanya yang tadi sudah gabung. Henry Rewati, pindah rumah Son biar dapat wifi bagus. Wah, ini jualan nih. Belinya sama Koko ya pasti ya. Sekalian tuh, sekalian. Boleh kok nanti ya kalau ada rumah yang oke. Oke. Nah, Koswana, kalau gitu aku yang nanya-nanya deh. Tadi kan Cap Kawars udah nanya-nanya semua nih, udah banyak banget yang nanya-nanya nih. Nah, sekarang kalau misalkan kalau menurut Koko nih, pas kedepannya apa ya, berkembang nggak sih kok? Kalau ini menurut Koko aja. Kalau dengan sekarang kan udah ada sosial media lagi kita genjot lagi nih kok, lebih kita majuin lagi. Ya, betul. Terus hubungan antar alumni juga kita genjot lagi. Kira-kira apalagi sih menurut Koko yang harus kita lakuin biar pas tuh kedepannya lebih berkembang lagi kok? Ya sebagai pengurus ya terutama dari yang generasi yang lebih muda-muda yaitu kamu orang yang istilahnya harus gerak harus istilahnya jangan gampang menyerah karena dari pengalaman saya selama ini dalam istilahnya dealing sama klien sebagai kapasitas orang per orang maupun dalam entitas yang mereka jalankan entitas ini macam-macam ada entitas politik, entitas sosial, entitas bisnis ya atau apapun itu yang kurang semangat, yang kurang gigih itu yang akan ketinggalan. Nah, jadi ini sekarang kalau kamu tanya ya sekarang kembali lagi ke kamu orang nih, terutama dari generasi kamu dan yang di bawah ini harus aktif. Jadi jangan melempem. Nggak apa-apa. Kadang-kadang
kita dalam berjuang pasti ketemu kendala. Jadi yang istilahnya bikin kita down. Aduh, masih ada harapan nggak gitu. Nah, sepanjang kamu orang nggak putus harapan, saya percaya bagus. Karena anak-anak Capco banyak loh. Itu potensi yang udah gampang. Tinggal yang pelaksananya nih, bagaimana, semangat nggak, gigih nggak istilahnya, atau ngomong kasarnya muka tebel nggak, iya kan, kayak kamu kan tadi 2 kali technical issue, kamu kan mukanya malu kan, tapi ya nggak apa-apa ya, itu di luar kemampuan kamu, karena kan yang kendalikan jaringan internet bukannya kamu, tapi at least menjadi next time ngadainnya tolong make sure bahwa itu ada di tempat yang solid, dia punya internet. Betul. Jadi ya nggak apa, saran saya tuh tetap harus ciayu, kasih semangat lah untuk jalanin gitu, ya kan. Apalagi di belakang kamu ada Coin kan, waduh, malu-maluin Wong Fuki dong ya. Masa ngurusin medsos nggak bisa, gimana kalau kamu nanti di itu aja dah, kerja kepik dah, jadi kitchen hand. Oh iya. Biar cari sinyal yang lebih bagus ya kok. Iya. Ini juga bisa bantu nih Win. Kamu mungkin minta Sony-nya ke PSMTI punya sekretariat. Itu kan semua bisa cara-cara begitu. Ya kan? Betul. Oh, nanti alumni lain yang wah ini gue punya internet di rumah lebih keren. Udah dah Son, lu datangnya ke rumah gue. Nah itu kan juga bantuan juga yang dari alumni untuk alumni gitu. Betul. Ayo teman-teman alumni yang lain tadi yang sudah mendengar usulan Ko Suhana, siapa tahu yang jaringan internetnya bagus ya kok. Siapa tahu. Iya. Kan kita ini buat sesama alumni loh. Kita bukannya buat orang lain. Masa kalau nama Capco jelek kan nama kita semua yang punya gitu. Betul. Iya kan? Betul. Ciayo kata Ko Erwin. Iya, harus. Kalau nggak Ciayo nanti pesin dia. Betul. Iya. Kok tadi ada yang nanya lagi nih kok di atas. Oh Pak Eka, katanya dulu pernah baca buku dari siapa Ho gitu. Katanya lupa lengkapnya. Apa versi buku itu sama dengan versi Bro Suhana? Thank you. Apa ya? Judul bukunya apa ya? Saya nggak tahu soalnya. Pak Eka, judul bukunya apa Pak? Mungkin bisa di-info ke kita ya kok ya? Iya, kalau dia bacanya Penthouse atau Playboy kan lain sama buku saya. Kan? Nggak cocok dong. Atau kalau dulu zaman generasi saya bacanya Stensil, ya lain lagi dong ceritanya. Gitu. Mungkin buku Feng Shui juga, tapi yang apa kali? Mungkin kalau yang aku tangkap gitu sih kok. Iya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, ayo Pak Eka, apalagi apa maksudnya dikasih tahu judul bukunya apa kira-kira? Iya. Gitu. Oke. Kok tapi mengenai Feng Shui juga kata Pak Eka. Oh iya. Oke. Ya mungkin masing-masing. Kamu boleh cari tahu dulu. Nah, yang tadi saya bilang kan, ini Feng Shui-nya berdasarkan sebuah ilmu secara objektif, atau Feng Shui-nya yang lebih dikaitkan dengan unsur agama, unsur mistik. Nah, ini yang kita harus clear dulu. Jadi nggak bisa kan bandingin rambutan sama duren, ya kan? Atau manggis sama jambu. Nah, itu nggak cocok gitu. Karena sebenarnya dunia Feng Shui juga sangat luas ya kok ya? Luas. Jadi itulah, makanya saya tahu mungkin di mata sebagian pihak pekerjaan Feng Shui itu dianggap istilahnya kasarnya tukang tipu. Nah ini yang saya juga istilahnya mau coba untuk benahi supaya image itu jangan terus berlangsung. Karena ya kalau kita pakai ilmu Feng Shui secara baik, ya itu banyak sekali benefit yang kita bisa rasakan. Nah, juga jangan mengkaitkan Feng Shui ini sebagai sebuah sistem kepercayaan, karena nggak ada urusannya, gitu. Nih, kok ada pertanyaan yang menarik nih dari Ko Hendri. Ko Suhana, Sio itu mitos atau science? Nah, itu kalau kita mau dissect secara detail, itu sebenarnya kita hanya meminjam istilah
pemakaian nama-nama hewan. Di belakangnya itu sebenarnya lebih ke menggambarkan unsur-unsur. Kayak contohnya nih, ini saya nggak pakai presentasi PowerPoint. Jadi di presentasi PowerPoint itu ada di dalam energi yang disimbolkan sebagai macan itu terkandung 3 energi yang sifatnya yang atau aktif. Di dalam energi yang disimbolkan sebagai shio monyet itu terkandung 3 energi yang sifatnya yin. Nah, jadi itulah kenapa shio macan dan shio monyet itu ciong, itu istilahnya. Jadi sebenarnya ada gitu, cuman karena supaya memudahkan kita pakai simbol-simbol hewan. Tapi kalau kita mau dissect lebih detail, kalau kita mempelajari feng shui dengan lebih fokus ke dalam, itu semua ada penjelasannya gitu. Karena memang semuanya ya kalau ada penjelasannya bisa lebih make sense sebenarnya kok ya. Iya, nah jadi ini juga saya sedikit tarik ke perjalanan sejarah. Jadi kenapa bisa muncul ilmu feng shui? Nah, jadi zaman dulu kaisar di Cungko itu dia punya power atau dia punya singgasana itu tergantung dari kemurahan alam. Jadi kalau misalkan selama si Kaisar A ini menjabat, wah banyak bencana. Itu dianggap sebagai tidak direstui oleh langit. Jadi dia akan turun atau diturunkan atau ada revolusi. Nah, jadi si Kaisar atau Raja kan jadi parno dong. Jadi makanya dia minta berbagai ahli geologi, ahli astronomi, ahli segala macam untuk memberikan report. Jadi dari report itu si Kaisar akan memakai untuk menjadi policy-nya. Kalau zaman sekarang, Jokowi minta semua menteri bikin report. Dari report para menteri itu, Jokowi akan mengeluarkan sebuah policy atau sebuah aturan. Nah, itulah sebenarnya feng shui itu begitu. Jadi, zaman dulunya ya hanya dipakai untuk kepentingan raja, kaisar gitu. Makanya ilmu yang eksklusif hanya dimiliki oleh di dalam lingkar istana. Orang luar jangan mimpi gitu. Betul. Yeah. Orang luar jangan mimpi. Tapi anak Kapkau boleh dapat ilmunya. Ini kan saya lagi sharing gitu. Pasti. Kalau zaman dulu ada acara tuh kok namanya mimpi kali ya gitu. Kalau ini nggak boleh. Ini real. Ini real. Kita boleh mimpi, tapi mimpinya kita abis mimpi kita bangun, kita usaha buat kejar mimpi itu. Iya. Nah, ini kayaknya ini cukup interest nih dengan feng shui. Apakah siklus alam selalu mengalami pengaruh? Yes, secara energi, kayak energi tahun macan air ya begitu. Tapi jangan lupa, kondisi dunia berubah. Dulu nggak ada global warming, dulu nggak ada segala macam polusi. Nah, ini juga ikut mempengaruhi. Makanya, ini kenapa? Nah, ini juga topik yang berkaitan dengan feng shui ya. Ini yang satu saya mesti jelasin. Ini kan mayoritas dari Capkowers ini kan tinggalnya di Indonesia. Energi alam Indonesia itu adalah gabungan energi api dan air. Apinya di mana? Ring of fire, jangan lupa, itulah api. Airnya di mana? Kepulauan Nusantara itu dikelilingi oleh samudra. Jadi itulah. Nah, air dan api adalah 2 energi yang bertolak belakang. Nah, jadi ini yang menjadi trigger kenapa bidang-bidang kepercayaan, bidang-bidang yang terkaitan dengan mistik adalah sangat kuat di Indonesia. Coba, orang dari istilahnya level warung kopi sampai yang ada di istana, demen bener kan sama urusan agama, sama urusan mistik-mistikan, ya kan? Nah, itulah yang menjadi sebabnya. Tapi ada sisi positifnya. Energi Indonesia itu adalah sangat subur. Nah, tapi ada sisi yin-nya juga. Karena dia simbolnya gunung berapi, mudah batuk-batuk, mudah meledak, mudah. Itulah kenapa di Indonesia dari waktu ke waktu, dari zaman prasejarah sampai zaman milenial ini, selalu terjadi gejolak. Mulai dari gejolak yang paling sederhana, sampai yang terakhir yang agak besar itu kerusuhan tahun 98. Nah, ini yang menjadi mohon perhatian teman-teman semua. Jangan istilahnya
terlalu takut. Karena ya kamu selama masih mau tinggal di Indonesia, ya itu konsekuensinya. Sama lah, kalau kamu nggak berani ya kamu mesti pikir ulang apakah kamu cocok tinggal di Indonesia. Nah ini yang, tapi kan ada sisi bagusnya. Di Indonesia itu paling mudah cari duit, ya kan? Betul, Berdiri betul. di tikungan aja dapat duit. Berdiri di depan WC aja dapat duit. Betul nggak, Son? Nah ini. Betul. Ya, nah, makanya. Kita bikin konten aja kok dapat duit kok. Saya baru tahu Duitnya tuh. nggak kecil lagi. Oh, gitu ya. Iya, jadi influencer, wah parah itu, lumayan banget. Oh, iya, iya. Ya, Kok ada bagus. pertanyaan kok? Iya. Dari Ci Julia Citro. Hmm. Koswana, ilmu Thick Black, apakah ada teori yang sama dengan buku Thick Fast Black Heart by Chin Ning Chu? Betul, betul. Itu yang tadi saya bilang. Buku Chu ini dia udah dicampur dengan unsur agama. Dalam hal ini dia kan agamanya Buddha. Makanya udah ada dharma-dharma. Tapi yang Thick Black asli nggak ada urusan dengan agama. Itu benar. Itu yang sampai saat ini itu hanya ada satu orang yang menceritakan mengenai Thick Black, yaitu Chin Ning Chu, orang Taiwan yang tadi saya bilang. Nah, tapi itu unfortunately udah nggak pure lagi karena nggak pure ya kok. Udah masuk ajaran agama gitu. Nah, itulah benar gitu ya. Nah, ini kalau ini bagus, Son. Mungkin one day kalau kita ada waktu, saya bisa sharing sedikit mengenai ilmu Thick Black. Ini anak-anak Capco perlu tahu nih, terutama yang generasi masih lebih muda ya. Kamu orang kan istilahnya masa perjuangannya masih lebih panjang. Nah, ini kamu semua harus punya bekal ini supaya istilahnya dengan bekal itu kamu equip akan lebih resilient, akan lebih heavy duty dalam menghadapi aneka persoalan kehidupan gitu. Betul. Nanti mungkin kita atur waktu lagi ya, kok, untuk kita bahas lagi. Iya. Siapa tahu Ko Suhana masih berkenan diundang sama Ngobras buat ngobrol-ngobrol bareng kok. Untuk sesama alumni saya akan maksimal belain lah istilahnya gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi ya tanpa diminta pun saya selalu bersedia. Karena kan ini untuk nama baik Capkau. Capkau ya saya, ya Capkau ya kamu orang juga kan semuanya. Jadi jangan ini nanti kalau saya bantuin pas 19 kayak enakan Ci Julia dong, kayak enakan Kocok dong, kayak enakan Erwin. Kita jangan berpikiran gitu. Saya selalu lihatnya kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari anak Capkau. Jadi apapun untuk kebaikan anak Capkau ya kita harus dukung. Kalau bukan kita yang dukung siapa lagi? Mau suruh orang lain nggak mungkin gitu. Kata Pak Eka setuju, kurangi tentang jodoh katanya. Iya, jodoh boleh. Penting juga Pak Eka. Jodoh penting loh. Kalau untuk orang-orang belum dapat pasangan kan itu jodoh hidup mati kan, ya kan? Betul. Karena penikmatnya semua kalangan ya kok. Iya, gitu. Gitu. Oke, Ko Suhana, karena tadi aku juga nggak enak sama Koko kalau kita perpanjang lagi waktunya. Udah sebentar lagi kayaknya sudah harus selesai. Aku udah nggak mau maksudnya udah terima kasih banyak nih sama Ko Suhana udah mau meluangkan waktunya, udah mau diganggu sama Sony, sama Pas, pokoknya masuk di acara yang Ngobras yang perdana. Terima kasih banyak. Ko Suhana mungkin. Ya, saya juga terima kasih untuk semua teman-teman di kepengurusan PAS 19 ya. Saya juga mau ucapin congratulations nih. Kamu orang kan baru kepilih lagi kan periode yang baru ya. Jadi semoga amanah, semoga tambah membawa nama baik Capkau gitu ya. Betul. Jangan lupa juga di follow yang belum follow Instagramnya Ko Suhana di fengshui_suhanalim. Atau ada yang lainnya lagi kok? Enggak, saya cuma ada satu. Tapi yang paling gampang ya kamu orang tinggal ketik nama saya aja di website atau di mana nanti akan keluar semua saya punya medsos gitu ya. Terima kasih. Saya juga kamsia banyak nih sekali lagi untuk Ci Julia, Ko Erwin, Ko Coin, ya, Saikyun, semualah yang saya nggak bisa sebutin satu-satu ya. Sama Sony juga nih. Terima kasih ya.
Thank you kok, thank you. Dan Sama-sama. pastinya buat teman-teman yang mau tanya-tanya lebih detail tentang Feng Shui, tentang yang lainnya, bisa langsung hubungin Ko Swana langsung. Seperti Boleh. tadi yang Ko Swana udah bilang, tinggal googling aja nama Swana Lim, itu akan keluar semuanya. Kemudian kalau misalnya ada yang mau baca-baca bukunya, lebih tahu banyak tentang Feng Shui, boleh langsung cari tadi bukunya Feng Shui. Di Gramedia, kamu tinggal ketik nama saya, Suhana Lim, gitu. Ya. Betul. Nah, Nanti itu tadi, langsung. tunggu, Son, itu Mita ada bilang Facebook saya nggak aktif. Saya aktifnya di Facebook yang namanya Lim Suhana. Ya. Oh, oke. Yeah. Oke, di Lim Suhana ya, kalau yang Facebooknya ya, teman-teman semuanya ya. Ya, oke. Oke, terima Thank you. kasih banyak sekali lagi Ko Swana. Ya. Selamat Sukses sore di untuk sana. Capkau, sukses ya, Son. Sukses ya. Sukses semuanya, dan pastinya obrolan ini akan kita save. Bisa nanti kalau mau lihat lagi ada di IG-nya atau Instagram-nya Pas 19 Jakarta, atau di YouTube-nya Pas 19 Pas spasi 19 spasi Jakarta. Dan nanti juga di tempatnya Ko Swana ya. Nanti aku kirimin ya, Ko. Kamsia ya. Sama-sama. Aku loh, Ko, yang Kamsia. Nanti sama sertifikatnya aku kirimin ya, Ko. Terima kasih. Ya. Itu cuman sekedar tanda terima kasih aja kok dari Pas 19 pastinya. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih banyak semuanya, Ko Swana. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu, Koko Cici, Capkawers yang lainnya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di Ngobras edisi berikutnya. Dan pastinya selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga. Selamat sore dan salam Pas 19. Jaya terus alumni SMA Negeri 19 Jakarta. Pasti. Semua harus jaya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke.